Ngomong kebuli enak juga cuma cerita dia. Oh, kalau saya enggak. Kalau kebuli iya. Oh, lanjut. Nah, yang kedua mengenai pembagian tugas job description di dalam keluarga ya. Ketika kemudian seorang suami merelakan istrinya untuk bekerja karena karirnya lebih baik daripada suaminya, sehingga suaminya menjadi bapak rumah tangga dengan ketentuan di mana istri tetap menghormati suaminya dan anak-anaknya juga tetap menghormati orang tuanya sebagai panutan di dalam keluarga itu. Maka begini, apa yang Ibu sebutkan itu sebenarnya tidak normal itu sebenarnya. Tapi apa boleh? Boleh asal sesuai dengan ketentuan ma'ruf. Nah, jadi Ibu kalau baca dalam Al-Quran, selalu ketika interaksi suami istri, Allah menggunakan kata ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Gini, fakta di lapangan, ada sebagian keluarga itu istrinya lebih pintar cari duit daripada suaminya. Apakah ada contoh di masa Nabi? Ada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Abdullah bin Mas'ud itu istrinya pintar cari duit. Sehingga sering tiap tahun yang zakat itu istrinya. Jadi bukan suaminya. Kenapa? Karena duit istrinya. Bagusnya, solihahnya memang istrinya tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Bagus itu, tidak ada masalah. Tapi memang nggak normal itu sebenarnya. Cuman kalau bisa dibingkai dalam bingkai ma'ruf, silakan, tidak ada masalah. Karena normalnya seperti Siti Khadijah, begitu menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, seluruh kekayaannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau yang mengelola. Itu idealnya. Cuman memang harus dipastikan wanita yang kaya seperti Siti Khadijah menyerahkan seluruh kekayaannya untuk suaminya untuk dikelola, itu boleh kalau suaminya betul-betul seperti Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Muhammad Bekasi jangan coba-coba. Buat kawin lagi. Iya. Itu seperti itu. Nah, makanya gini. Jadi itu memang tidak normal, saya ulang ya. Karena normalnya suamilah yang memang menafkahi istri. Tapi kalau memang itu terjadi, pastikan bingkainya ma'ruf. Saya mungkin pernah cerita di sini, saya punya kawan seorang ustadz, kakak kelas saya di pesantren dulu. Beliau itu nikah sama seorang pengusaha mebel dari Jepara. Istrinya ngomong ke suaminya, teman saya itu dia ngomong gini ke teman saya, "Wes Mas, kamu nggak usah cari nafkah, kamu dakwah aja, ekonomi keluarga aku yang handle." Dan istrinya tetap menghormati teman saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tidak terus jadikan karena mentang-mentang dia punya power terus suaminya jadikan kaset, itu enggak. Jadi tetap dia menghormati. Monggo kalau seperti itu, silakan, tidak ada masalah. Ya, jadi ya kesepakatan asal memang bingkainya ma'ruf. Nah, tapi ya gitu memang dengan segala konsekuensinya. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba misalnya istrinya kerasukan setan misalnya, terus kemudian suami jadi dihinakan, itu ya konsekuensi. Karena memang izzah kemuliaan seorang lelaki itu dipada kemampuannya memberikan nafkah itu. Itu seperti itu ya. Ketika seorang suami tidak punya kemampuan dalam masalah nafkah karena memang istrinya lebih kaya, ya diantara hal yang secara sunatullah pasti jatuh itu adalah izzahnya itu. Iya. Itu ya idealnya. Tapi ini kan dalam konteks ini kan lain ini. Nah, makanya gini, asal bingkainya ma'ruf, tidak ada masalah. Walaupun ini nggak normal sebenarnya. Saya kasih contoh ini deh. Ini saya nggak tahu ini di sini atau di mana ya yang cerita ya. Saya lupa. Saya ceritakan aja, ini dapat cerita dari jamaah. Jadi bukan sini. Di Kemang Pratama kayaknya, bukan sini. Jadi gini. Ada suami istri ceritanya. Si istri ini karena merasa duitnya banyak, dia ngomong ke suaminya, "Udah kamu nggak usah nafkahin saya, uang kamu buat kamu aja." Saking kayanya istrinya itu. Dia ngomong gitu. Dan memang betul, si suami nggak pernah menafkahi istrinya akhirnya. Suatu saat pas pandemi kemarin, karena kemarin pandemi itu, usaha istrinya lagi terseok-seok ceritanya. Istrinya lagi nggak punya duit itu, lagi butuh duit kan. Mau minta ke suaminya gengsi. Karena udah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun udah nggak pernah minta ke suami kan. Kali itu dia lagi-lagi terseok-seok itu ekonominya. Mau minta ke suami gengsi, udah makan tuh gengsi itu. Terus kemudian yang kedua, suaminya nggak punya kepekaan menafkahi istri karena udah tumpul kepekaan menafkahinya. Karena kan karena sudah Jadi suaminya nggak ada peka-pekanya sama istrinya mau minta gengsi.
Itu kejadian pas pandemi kemarin itu. Iya. Apa? Nggak tahu akhirnya bagaimana, nggak ada kelanjutan ceritanya. Itu dapat cerita dari orang Kemang. Gitu. Makanya tetap kalau menurut saya, betul kata Budi tadi, sebetapapun istrinya itu lebih kaya daripada suaminya, seorang suami yang baik tetaplah menafkahi walaupun sekedarnya atau semampunya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada, sami-sami. Ini ada kisah nyata juga ini. Ini buat pelajaran juga sebelum saya tutup ya. Ada seorang suami yang betul-betul istri nggak usah bekerja, termasuk pekerjaan rumah. Semua yang handle suaminya. Beli baju istrinya termasuk suaminya. Terus belanja keperluan sehari-hari, kulkas penuh yang belanja semuanya suaminya. Semua suaminya, saking semuanya suaminya, istrinya tidak pernah diberi uang selembar pun. Semua yang handle suaminya. Suaminya ngitung duit ratusan juta depan istrinya, selembar pun tidak ada untuk istrinya. Saat nanya ke saya, itu pernikahan yang ke-10 tahun, pas nanya ke saya, Ustadz saya udah nggak tahan. Saya mau gugat cerai suami saya. Loh, kenapa? Saya tidak pernah dikasih uang untuk belanja. Mana ada wanita kuat tidak belanja. Padahal semuanya sudah cukup dari suaminya itu. Rupanya habitat manusia itu. Dan memang sulit kan cari wanita yang tidak punya hasrat untuk belanja. Ada sih wanita yang tidak ada nadinya. Itu rupanya nggak tahan dia. Saat nanya itu 10 tahun pernikahan kalau nggak salah itu. Nggak tahan juga akhirnya dia itu. Pengen gugat cerai suaminya. Pernah ya. Ya, itu dari Kenapa tidak komunikasi aja ya? Nggak tahu itu. Saya nggak tahu akhirnya cerai apa enggak itu. Ya. Baik. Cukup dulu ya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Ya wis, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ustaz, sampai minggu depan ya.